Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen, perkenalkan nama saya Bu Heni dari SMAN 1 Dringo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan praktik layanan konseling individu. Jadi saya ambil permasalahannya berawal dari informasi dari guru mata pelajaran mengenai tingkah laku atau sikap salah satu konseling kami dari Sekolah MIPA 5 bernama Sita. Ini adalah nama samaran. Jadi selama tatap muka pembelajaran daring melalui Zoom atau Google Meet, Sita selalu tidak mau menampakkan layarnya, meskipun diperintah oleh guru mata pelajaran. Kemudian apabila ditanya, Sita sering tidak fokus atau malu untuk menjawab. Apabila ada tugas yang mengharuskan mengumpulkan presentasi siswa melalui video, Sita selalu menolak untuk mengumpulkan dengan alasan dia tidak mau menampilkan dirinya. Informasi dari orang tua, Sita pernah mengalami permasalahan dengan guru pada saat SD, sehingga siswa sempat ketakutan dan hampir putus sekolah. Pada saat SMP, siswa mengalami krisis kepercayaan diri. Siswa merasa apabila dia menampilkan dirinya, dia akan mengalami masalah. Saat kelas 2 SMP, konseli pernah dipanggil guru melalui speaker sekolah, dan sejak itu konseli memutuskan tidak mau sekolah. Dan akhirnya orang tua mengambil pembelajaran homeschooling untuk konseling. Latar belakang Sita adalah anak tunggal. Ayahnya bekerja di pabrik sasa dan ibunya adalah ibu rumah tangga. Setiap hari, Sita menghabiskan waktunya di kamar tanpa berinteraksi dengan teman sebaya. Harapan orang tua agar putrinya tidak mengulang trauma masa lalunya dan minta mundur dari sekolah reguler dan atau harus homeschooling lagi. Pendekatan yang saya gunakan untuk layanan kali ini adalah Rational Emotive Behavior Therapy atau REBT. Prosedur ini dipilih menyesuaikan gejala yang muncul dari sikap konseli yang mengalami krisis kepercayaan diri dan mempunyai pandangan yang keliru tentang anggapan apabila konseling menampilkan diri, dia akan menemui masalah. Berikut ini saya tampilkan untuk video praktiknya. Silakan menyaksikan. Assalamualaikum, Sita. Waalaikumsalam. Iya, selamat sore Sita ya. Sehat Sita? Alhamdulillah sehat. Iya. Tadi di info Mama ya untuk konseling ini. Iya, Bu. Oke Sita, sebelum kita memulai konseling individu ini biar berjalan dengan lancar, kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Bu yang dipimpin ya. Oke, berdoa mulai. Ya, selesai. Ya, terima kasih Sita ya. Saya panggil Sita sekarang. Oke. Ya, enggak apa-apa ya. Oke. Terima kasih sudah menerima undangan dari Bu Heni untuk konseling individu. Sudah pernah dengar konseling individu? Belum. Belum ya. Oke. Jadi konseling individu ini adalah konseling untuk mengentas permasalahan dari peserta didik yang sifatnya individu. Tidak usah khawatir Sita. Jadi nanti permasalahan yang kamu ungkapkan ke Bu Heni nanti ini sifatnya rahasia. Jadi antara Bu Heni dengan Sita saja. Kita anggap ruangan ini Google Meet ini adalah ruangan untuk kita berdua. Jadi tidak ada yang bisa mendengarkan. Kalau di sekolah mungkin Bu Heni akan mengajak ke ruang konseling. Tapi kalau di sini ya kita anggap ini kita ruangan kita untuk saling berdiskusi. Begitu ya, Sita? Tidak apa-apa ya?
Iya Bu, nggak apa-apa. Ya, Sita sudah tahu kenapa diundang Bu Eni untuk konseling individu? Belum, belum Belum tahu. ya. Oke. Jadi begini Sita, ini ada informasi dari Bapak Ibu guru yang mengajar Sita. Kalau misalkan Sita itu pada saat tatap muka, pada saat pembelajaran daring, nggak tahu itu pakai Zoom atau pakai Google Meet, itu nggak mau menampakkan layarnya. Ya betul Sita, Iya Bu. betul. Kemudian ini juga katanya kalau misalkan dikasih tugas presentasi melalui video, nggak tahu itu PJOK, melakukan gerakan olahraga, atau kemudian seni budaya, misalkan video mengenai kalian bernyanyi, itu kamu nggak mau mengerjakan tugasnya gitu, betul? Iya Bu. Iya, ya. Terus ini ya, tapi kamu rajin loh katanya guru-guru. Jadi kalau misalnya tugas selain tugas video atau itu kamu yang paling duluan loh katanya, dan paling bagus katanya itu tugasnya, ngerjakannya. Iya, kamu memang rajin ya sebenarnya ya. Oke, Iya. ya. Eh, Tujuan dari konseling individu ini agar Sita dapat meningkatkan kepercayaan diri. Ya, yang pertama. Kemudian yang kedua, agar Sita dapat menghilangkan pandangan Sita yang keliru. Katanya Mama, memang anggapannya Sita kalau menampilkan diri akan menimbulkan masalah. Betul ya, Sita? Iya. Iya, betul ya. Kemudian tujuan yang ketiga adalah agar Sita dapat fokus belajar tanpa dibebani sama trauma masa lalu. Kemudian yang keempat, agar Sita dapat mengambil sikap membuka pergaulan dan mencari teman atau sahabat yang dipercaya untuk sebagai tempat sharing gitu. Sebentar Bu Eri tanya, Sita selama ini di rumah ada teman? Enggak. Enggak Saya punya? selalu di kamar. Oh, sebentar. Ayah kerja di mana ya? Kamu tinggal sama orang tua? Iya. Ayah Saya kerja? kerja di Sasa. Oh, di pabrik Sasa. Kalau ibu? Rumah tangga. Oh, ibu rumah tangga. Berarti di rumah Sita ada ini ya? Ada apa? Ada ibu yang menemani. Ada punya adik atau kakak Sita? Iya. Enggak. Enggak Anak punya ya? tunggal. Oh, anak tunggal berarti. Iya. Ya, enak ya berarti ya kalau anak tunggal diperhatikan sama kedua orang tua ya. Oke. Eh, oke. Eh, jadi gini Sita, untuk dari permasalahan yang Sita alami ini, Bu Eni ingin membantu Sita untuk mengentaskan permasalahan dari Sita. Jadi dengan menggunakan konseling individu ini, eh, kita harapkan untuk masalah siswa dapat terentaskan gitu. Apakah Sita bersedia untuk mengikuti konseling individu ini? Iya bersedia. Ya, ini waktunya 30 menit cukup Sita? Atau 45 menit? Bisa? 30 menit mungkin cukup ya? Ya cukup. Oke, cukup ya. Oke. Ya. Ya cukup. Oke, cukup ya. Oke. Ya. Jadi nanti seperti ini langkah-langkahnya ya Sita ya. Jadi Sita nanti menceritakan dulu permasalahan Sita itu seperti apa. Kenapa Sita mempunyai tingkah laku tidak mau menonjolkan diri, tidak mau kurang percaya diri dan sebagainya. Ya. Kemudian pokoknya ciptakan semua masa lalu Sita tidak apa-apa. Ya. Kemudian yang kedua nanti kita mencoba mencari alternatif dari pemecahan masalah Sita. Dan ini nanti Sita sendiri yang mencari solusi dari permasalahan Sita. Jadi di sini Bu Eni hanya sebagai perantara saja. Paham Sita? Paham. Ya, oke. Sekarang Sita boleh. Paham. Ya, oke. Sekarang Sita boleh menceritakan dulu. Kenapa sih Sita uh, mempunyai perilaku kurang percaya diri? Bisa diceritakan mungkin Sita?
itu ya awal permasalahannya dari SD dulu. Ya. SD itu kayak ada masalah sama guru. Jadi setelah masalah itu ya kayak mau hampir putus sekolah gitu. Terus jadi nggak percaya diri kan. SMP tuh sudah nggak percaya diri, habis itu kalah lagi sama guru. Dan waktu SMP itu dipanggil guru pakai stiker, jadi satu sekolah itu ya tahu. Terus di situ ya gitu sih, saya nggak mau. Oh, itu ya, yang katanya mamamu kamu kemudian kelas 2 SMP, keluar dari SMP, kemudian homeschooling itu ya? Iya. Oh, gitu. Ya, Bu Eni mau tanya, untuk waktu SD itu permasalahannya dengan guru atau dengan teman ya? Atau dua-duanya? Dua-duanya juga. Oh, itu kenapa ya? Apa sih, Ta? Permasalahannya itu. Kalau Bu Eni boleh tahu ya, kita tidak mau menguak luka lama ya, tapi paling enggak dengan sharing seperti ini, paling enggak Sita bisa lebih mengurangi apa ya, energi negatif yang ada di dalam Sita gitu. Itu apa mas, yang sama teman itu yang kayak dibully gitu. Kalau Mhm. kalau sama guru eh, kayak sakit hati. Oh gitu. Kalau berarti sempat mengalami pembulian ya sama temannya ya? Ya. Oh, kalau sama guru sakit hati ya. Oke. Jadi gini Sita. Jadi ini intinya untuk SMA ini harapannya kan Sita ingin bersekolah di sekolah umum lagi ya. Sudah Ya, pernah merasakan homeschooling. Lebih enak mana menurut Sita? Homeschooling atau sekolah umum? kalau kan saya mau SMA tuh pingin dapat teman lagi ya. Kalau dipikir-pikir enak sekolah umum, soalnya banyak teman. Oh gitu, jadi kamu kepingin sekolah lagi bersama teman-teman ya? Nggak enak ya mungkin ya kalau homeschooling? Sendirian mungkin ya, Ya, sama gurunya sendiri aja ya? Bu ini identifikasi ya permasalahan kamu, jadi kamu itu tidak mau menampilkan wajahmu di layar. Meskipun sudah diminta sama guru mata pelajaran ya, untuk ya, misalkan kalau untuk Google Meet atau Zoom, kamu tidak mau menampilkan layarmu. Ya, kenapa itu Sita? ya itu kayak kayak sudah takut aja. Jadi kalau misalnya mau apa kayak menampakkan diri atau mukanya muncul itu ya kayak pasti ada masalah lagi gitu. Oh gitu, itu kepercayaanmu seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kamu menonjolkan diri atau kamu menampilkan dirimu, kamu takut ada permasalahan yang pasti akan terjadi gitu ya. Iya, Oke. Kemudian untuk kalau misalnya ini video juga, kalau misalnya ada tugas-tugas yang menggunakan video, kamu juga tidak mau ya? ya, Nggak mau, nggak mau. karena menampilkan dirimu juga ya di situ. Iya, Ya, oke. Ya, jadi intinya seperti ini ya, Sita. Jadi kamu tidak mau membuat tugas presentasi menggunakan video dan tidak mau menampilkan layar pada saat Zoom atau pada saat Google Meet karena kamu malu atau kurang percaya diri. Seperti itu ya. iya, Oke. Jadi seperti ini ya. Kalau misalkan hal ini terjadi secara terus-menerus, coba Sita pikir ya. Kalau misalkan hal ini terjadi secara terus-menerus, apa yang akan terjadi pada masa depanmu? Pernah berpikir, Sita? Kamu selalu takut untuk menampilkan dirimu, kamu selalu takut untuk uh, menampilkan diri di depan umum. Apa yang akan terjadi pada dirimu di masa yang akan datang? ya susah mendapatkan pekerjaan mungkin atau susah bersosialisasi. Oke, pintar Sita. Berarti ya, jadi kamu akan mengalami kesulitan
pada kehidupanmu dari masa yang akan datang. Ya, gini Sita ya. Jadi coba sekarang Sita berpikir ya. Apakah benar dengan menampilkan diri atau menonjolkan diri atau mengungkapkan kelebihan diri di depan umum, apakah benar akan menimbulkan masalah? Kalau dipikir-pikir enggak sih, enggak akan menimbulkan masalah karena menurut saya kayaknya enggak merugikan orang lain. Ya, sekarang Sita sudah mulai bisa berpikir jernih ya. Jadi memang tidak semuanya kalau misalnya kamu menampilkan dirimu itu akan membuat permasalahan baru, tidak. Justru kalau kamu tidak menampilkan dirimu pada saat Zoom, tatap muka, pada saat pembelajaran daring, guru-guru akan bertanya-tanya, loh Sita ini kenapa ya? Terus kemudian pada saat ada tugas video pembelajaran menggunakan yang harus menampilkan video, Sita tidak mengumpulkan. Nah, ini guru-guru juga bertanya, loh, kenapa Sita kok tidak mengumpulkan tugas yang diberikan? Nah, seperti itu. Malah itu menimbulkan masalah baru. Ya, oke. Sekarang Sita seperti ini. Kira-kira yang bisa mengubah untuk permasalahan yang Sita hadapi ya, yang bisa menghentikan permasalahan Sita sebenarnya Sita sendiri atau orang lain? Saya sendiri. Ya, dengan cara seperti apa itu harusnya kamu? Kira-kira kita cari solusi permasalahan kamu ya. Jadi selama ini kan kamu kurang percaya diri. Kemudian kamu malu untuk menampilkan dirimu. Kemudian kamu tidak berani untuk istilahnya merekam dirimu sendiri untuk tugas-tugas. Kira-kira yang bisa Sita lakukan untuk masalahmu ini? Mungkin sedikit demi sedikit menghilangkan rasa ketidakpercayaan diri. Ya, maaf Sita punya teman ya, teman dekat di sekolah mungkin atau teman main? Enggak punya ya. Untuk ini teman baru yang kelas 10 ini, Sita punya teman? Yuli ya. Oke. Atau mungkin gini Sita, kamu selama ini kan di rumah kan sendirian ya, tidak sering berinteraksi dengan teman atau dengan tetangga dan sebagainya. Nah, ini Sita coba sekarang Sita bisa membuka diri untuk pergaulan. Lebih sering mengikuti kegiatan yang dilaksanakan di sekolah misalkan. Kemudian apakah Sita bisa mempercayai Yuli untuk sharing masalah dan sebagainya? Mungkin bisa. Bisa ya? Oke. Ya. Oke, Sita, dari permasalahan yang kamu sampaikan tadi, kira-kira kamu bisa nggak menyampaikan solusi dari permasalahan kamu itu? Yang pertama mungkin kayak membuka pergaulan gitu, kayak mencari teman atau untuk sharing-sharing tentang suatu masalah atau yang lain gitu. Terus yang kedua, menghilangkan pandangan yang keliru, anggapan bahwa saya itu kalau menampilkan diri pasti akan menimbulkan masalah. Oke, ya, pintar Sita. Jadi setelah ini untuk kalau misalnya ada Google Meet atau pelajaran tatap muka melalui Zoom, Sita mau nggak menampilkan layarnya? Mau ya, oke. Kemudian kalau ada tugas-tugas yang menggunakan video, Sita juga mau mengerjakan? Mau. Oke, dicoba ya Sita ya, sedikit-sedikit kita lihat, kita buktikan bahwa ternyata kalau kita mengerjakan seperti itu, kita mau menampilkan diri di depan orang tidak akan membuat masalah. Ya Sita ya. Oke Sita,
Seperti ini, mungkin nanti kalau kamu berhadapan dengan orang seperti waktu kamu Zoom atau Zoom meeting dengan teman-teman atau Google Meet bersama guru dan kamu merasa kamu grogi istilahnya ya, maksudnya cemas dan sebagainya. Pernah merasakan seperti itu, Sita? Pernah, Bu. Pernah ya? Terus akhirnya kamu menutup layarmu itu? Iya, dan tidak mau jawab pertanyaan guru katanya ya? Iya, Bu. Iya, jadi pada saat seperti itu, eee, yang harus dilakukan oleh Sita sebenarnya adalah relaksasi. Kamu tarik nafas dalam-dalam dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3, kemudian lepas. Tarik nafas lagi, 1, 2, 3, lepas. Seperti itu. Setelah kamu merasa tenang, ya, boleh kamu, menghidupkan layarmu, seperti itu. Jadi itu namanya, teknik relaksasi Sita ya. Atau mungkin kamu bisa membaca atau melihat di Google bagaimana cara merelaksasi menenangkan diri sendiri itu bagaimana. Ya. Kemudian pada saat kamu mau merekam video, sebenarnya tidak apa-apa. Kan video itu hanya digunakan oleh guru kamu sendiri kan, tidak untuk diumumkan di orang banyak kan. Jadi sebenarnya tidak apa-apa kamu melakukan perekaman video seperti itu untuk tugas-tugas seperti PJOK, untuk misalkan berlari, loncat dan sebagainya. Nanti itu hanya untuk penilaian dari guru mata pelajaran PJOK saja. Ya, jadi nggak usah takut. Nanti saya dilihat sama banyak orang, enggak seperti itu. Ya, jadi minta tolong nanti kalau ada tugas dicoba dulu Sita melakukan perekaman video diri sendiri, dicoba dulu misalkan setelah ini Sita mencoba merekam diri sendiri melakukan tugas yang diberikan oleh guru mata pelajaran PJOK. Bisa ya? Dicoba dulu. Oke ya. Nanti kalau misalkan masih ragu-ragu atau misalnya ada kecemasan dan sebagainya, ya seperti itu tadi Bu Yani bilang, relaksasi dulu. Oke ya? Iya. Ya. Oke. Terus Oke Sita? Ya. Bu Yani ingin kamu mengucapkan kalimat-kalimat rasional. Jadi pada diri sendiri, nanti Bu Yani pandu kamu untuk berbicara dan harapannya nanti kamu mengulang dan kemudian kamu mengulang terus dan itu menjadi sugesti diri kamu sendiri. Bisa ya? Ya, dicoba ya. Saya akan lebih percaya diri. Saya akan lebih percaya diri. Oke. Saya ulangi lagi ya. Saya akan lebih percaya diri. Saya akan lebih percaya diri. Ketika saya menampilkan diri di depan umum, secara positif, tidak akan ada masalah yang timbul. Ya. Saya akan lebih membuka pergaulan positif. Dengan teman sebaya. Oke. Jadi nanti kata-kata rasional ini tolong Sita ulang-ulangi terus. Kalau mau tidur, pada saat mungkin Sita sendiri dan sebagainya. Jadi akhirnya nanti kata-kata itu masuk ke dalam otak kamu dan menjadi rasional dari pemikiran kamu. Seperti itu Sita. Paham ya? Ya, jadi kita berusaha untuk merubah pikiran kamu yang irasional menjadi rasional. Seperti itu ya, Sita? Ya. Ya, Bu. Oke, terima kasih, Sita. Oke, Sita. Dari setelah kita melaksanakan konseling ini, Bu Eni ingin bertanya ya, apakah ada kebermanfaat dari konseling individu yang kamu rasakan? Ada, Bu. Ya.
dari konseling ini tuh membuat saya lebih percaya diri dan merubah pikiran saya tentang saat mempunyai teman itu saya bisa sharing gitu. Jadi teman itu sangat dibutuhkan. Oh gitu, ya. Oke, Sita, karena ini waktunya sudah 30 menit, untuk pertemuan kita kali ini kita cukupkan sekian ya. Jadi nanti seperti ini Sita, jadi kalau misalkan nanti permasalahan Sita masih belum terpecahkan ya, nanti boleh Sita nanti hubungi Bu Eni untuk kita melaksanakan konseling individu ini sekali lagi. Ya, jadi boleh japri Bu Eni lewat WhatsApp group atau mungkin boleh telepon Bu Eni juga boleh. Jadi kita nanti jadwalkan untuk konseling individu berikutnya. Ini kalau misalkan masalah Sita belum terpecahkan, seperti itu ya? Ya Bu. Oke, Bu Eni ucapkan terima kasih sudah mengikuti layanan konseling individu ini. Saya harap Sita tetap menjaga kesehatan selama masa pandemi ini ya. Jadi tetap menjaga kesehatan dan menjaga protokol kesehatan. Bu Eni ucapkan terima kasih. Salam buat keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.